He's coming soon. Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, besem Adonai Yeshua Mashiach, beruah hakodes dila olam faed. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu atas penyertaanmu yang sempurna. Kalau saat ini Engkau izinkan kami boleh bersorak-sorai menyenangkan hatimu ya Bapa. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehidupanmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami berbicara dan berotoritaslah di tengah-tengah kami ya Bapa Yahweh. Karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu. Hanya demi nama Adonai Yeshua Mashiach kami mengucap syukur, kami berdoa dan berseru kepadamu. Amin. Ya, Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini kita kembali belajar daftar Elohim yang saya beri judul seperti yang sudah saya share ke Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, sambil kita tunggu slide-nya bisa keluar. Ya, saudara yang dikasih oleh Bapak yang sambil kita akan lihat, saya beri judul daftar Elohim kali ini yaitu Yedid Amiti, atau yang kita boleh kenal Yedid Amiti, yaitu adalah sahabat sejati, saudara. Sahabat sejati. Kita akan baca terlebih dahulu kitab suci kita di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-18. 1 Samuel pasal 18 ayatnya 1 sampai dengan yang kelima. Kitab 1 Samuel atau 1 Samuel pasal yang ke-18 ayatnya 1 sampai dengan yang kelima.
Ya, demikian daftar Elohim buat kita semua. Dan terjadilah pada waktu ia selesai berbicara kepada Saul, jiwa Yonatan berpadu dengan jiwa David. Dan Yonatan mengasihi seperti mengasihi jiwanya sendiri. Dan Saul mengambil ia pada hari itu dan tidak membiarkan dia pulang ke rumah ayahnya. Lalu Yonatan dan Daud membuat suatu perjanjian karena dia mengasihinya seperti mengasihi jiwanya sendiri. Dan Yonatan melepaskan jubah yang ada pada tubuhnya, lalu memberikannya kepada Daud, juga pakaian perangnya, bahkan sampai pedangnya dan panahnya dan ikat pinggangnya. Dan Daud pergi kemanapun Saul mengutusnya, dan dia bertindak dengan bijaksana. Dan Saul menempatkannya atas para prajurit perang, dan itu baik dalam pandangan seluruh rakyat, dan juga dalam pandangan para hamba Saul. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini ada persahabatan yang sejati. Saya yakin bahwa setiap orang di dunia ini, setiap manusia punya sahabat yang mengaku bahwa saya sahabat kamu, bukan hanya sekedar teman. Kalau teman itu siapa saja, saudara. Tetapi sahabat itu seringkali diberikan curhat atau diberikan sesuatu rahasia yang orang lain tidak boleh tahu, saudara. Bahkan seorang sahabat itu rela berkorban untuk sahabatnya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kitab 1 Samuel di sini dikatakan, dan terjadilah pada waktu ia selesai berbicara kepada Saul, jiwa Yonatan berpadu dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihinya seperti mengasihi jiwanya sendiri. Saudara perhatikan, di situ dikatakan bahwa Yonatan mengasihi Daud, mengasihi jiwanya itu seperti mengasihi jiwanya sendiri. Itu seperti apa yang tertulis di dalam kitab Matai, Hasnia dan Tala Lereeka Kamoka, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bayangkan Yonatan, anaknya Raja Saul, mengasihi Daud yang baru dia jumpai, itu seperti mengasihi jiwanya sendiri. Artinya kalau Daud sakit, dia mengalami sakit, saudara. Kalau Daud sedih, dia mengalami sedih. Itulah sahabat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi seperti mengasihi jiwanya sendiri, saudara. Bayangkan baru berjumpa. Ini adalah persahabatan yang sejati, yang luar biasa, yang begitu demikian dialami oleh Daud dan Yonatan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, sahabat sejati tidak pernah melihat status, ya. Sahabat sejati tidak pernah melihat status. Tidak peduli dia itu dari golongan apa. Seorang sahabat itu bisa, saudara bayangkan, Daud yang orang biasa, sedangkan Yonatan anak seorang raja bisa bersahabat dengan baik. Artinya seorang sahabat tidak melihat status orang, saudara. Yang kedua, seorang sahabat tidak melihat jabatan. Kalau kita mengaku bersahabat tidak pernah melihat jabatan, kelasnya dari mana. Seorang yang jabatannya tinggi bisa bersahabat dengan siapapun yang jabatannya jauh lebih rendah, saudara. Jadi artinya seorang sahabat sejati tidak melihat jabatannya apa. Kemudian seorang sahabat sejati tidak melihat golongan. Nah, saudara yang dikasih Allah tidak melihat golongannya dari apa, kastanya apa, tidak melihat, saudara. Itu sahabat sejati. Wah, kamu orang rendah, tidak pernah melihat. Kemudian seorang sahabat sejati tidak pernah melihat suku. Banyak orang yang rasis, sukuisme. Jadi dengan suku-suku tertentu dia sangat memusuhi.
sangat asing, saudara. Banyak orang yang ada di dunia ini mengaku saya cinta Tuhan. Saya mengaku bahwa ada yang di dunia ini semua ciptaan Elohim, semua ciptaan Tuhan. Tetapi masih sukuismenya tinggi. Tanpa terkecuali orang Nasrani, saudara. Orang Kristen seringkali masih sukuismenya tinggi. Nah, itu yang terjadi, saudara. Banyak sekali orang yang Kristen ngakunya anak Tuhan, ngakunya anak Elohim, yang tidak pernah melihat apapun, tetapi sukuismenya luar biasa. Tidak juga dengan suku, salah satu suku yang ada di dunia ini. Banyak sekali yang terjadi seperti itu, sehingga rasis luar biasa. Nah, dan lain-lain. Sahabat sejati tidak pernah bisa lihat itu. Makanya saya bersyukur kalau kehilangan Bodula Yahweh ini bermacam-macam dari suku. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Batak, ada yang dari Tionghoa, ada yang dari Papua, dari manapun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali, dan saya sangat senang. Dan saya tidak mau membeda-bedakan ini sukunya apa, saudara. Selama dia cinta Tuhan, berarti satu roh di dalam Elohim. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saat Yonatan berjumpa dengan David, saudara, perhatikan baik-baik ya. Persahabatan sejati David dan Yonatan itu luar biasa, saudara. Perhatikan apa yang dilihatnya. Yang pertama, mengasihi seperti dirinya sendiri. Mengasihi jiwanya seperti jiwanya sendiri. Ini sahabat yang sejati. Persahabatan yang luar biasa, saudara. Mengasihi seperti jiwanya sendiri, seperti yang di depan tadi saya sampaikan. Dalam hukum yang Tuhan Yesus sampaikan, ajarkan, hasnia damtala lereeka kamuka, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sama dengan yang terjadi, saudara. Yang pertama, mengasihi Yahweh. Wa ahavta et Yahweh Eloheka bekal bakal nafseka bekal meodeka. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, bukan setengah hati. Dengan segenap jiwamu, bukan setengah jiwa. Dengan segenap kekuatanmu, artinya dengan segenap apapun. Hasnia damtala lirika. Dan yang kedua itu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi Bapa Yahweh luar biasa, juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit. Kalau nggak mau difitnah, ya jangan suka memfitnah. Kalau nggak mau dicuri, ya jangan suka mencuri. Artinya apa yang ada di dunia ini, saudara, kita lakukan, genapkan. Dan itu penggenapan dari semua Torah, Mishpatim Torah, saudara. 1-4 hubungan kita dengan Elohim. Lo yeleha Elohim akirim lap alpane, lo ta'asa leka fesel, lo tisa et sim Yahweh Elohika lasawa, sahor et yoma sabat lekatso. Nah, artinya hubungan ini dengan Elohim. Makanya kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu. Kalau mengasihi Yahweh dengan segenap hati, berarti tidak boleh ada Elohim lain. Kalau mengasihi Yahweh dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, berarti tidak menyembah yang lain. Kalau mengasihi Yahweh dengan segenap hati, berarti tidak menyebut nama Yahweh Elohim dengan sembarangan atau sia-sia. Artinya berani menyebut Yahweh, hidupnya nggak sembarangan, saudara. Sakor et yom hasabat lekatso. Kalau mengasihi Yahweh, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Waktunya untuk kembali datang, menjumpai, menghormati, menyembah Elohim. Nah, yang kedua adalah hubungan antara manusia dengan manusia sesama. Kafet Afrika weet imeka, hormati ayahmu dan ibumu. Lotirsa lotina plotikno plotaane berekat seker. Dan di situ diteruskan seterusnya, itu hubungan kita dengan manusia. Jangan membunuh, hormati ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan mengingini hak milik sesamamu. Saudara, itu hukum. Artinya aturan. Oleh sebab itu, kalau kita mengasihi sesama, hormati orang tua. Kalau kita mengasihi sesama, jangan membunuh. Kalau mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, jangan mencuri. Kalau kita mengasihi sesama, jangan bersaksi dusta. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, jangan pernah melakukan, apalagi berdusta, saudara.
Satu kali berdusta akan terus berdusta. Nah inilah yang terjadi, mengasihi seperti dirinya sendiri, saudara. Yang kedua, saudara, mengasihi dalam kondisi apapun. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, sahabat sejati mengasihi dalam kondisi apapun. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, banyak orang saat orang sukses, saat orang kaya, saat orang itu luar biasa, saudara, jabatannya tinggi, banyak orang berbondong-bondong datang menjumpai saudara, mengaku sebagai sahabatnya. Tetapi saat orang itu terpuruk, dia bangkrut, dia tidak punya jabatan apa-apa, orang mulai menjauh, saudara yang dikasihi. Seperti apa yang pernah dialami oleh Iyob, saudara. Saudara perhatikan waktu Iyob dipulihkan. Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, sebentar kita akan lihat di dalam kitab Iyob pasal 42. Di dalam, saya beri contoh saudara, mengasihi itu dalam kondisi apapun. Saudara perhatikan di dalam kitab Iyob. Ya, bergeser sedikit, kitab Iyob 42 mulai ayat 10, perhatikan baik-baik, saya bacakan. Dan ketika dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Yahweh memulai memulihkan keadaan Iyob. Dan Yahweh juga menambahkan kepada Iyob segala yang pernah dia miliki menjadi 2 kali lipat. Dulu Iyob terpuruk, saudara. Semua kekayaannya hilang, semua kekayaannya habis, anaknya meninggal semua. Bahkan teman-temannya banyak yang menyalahkan. Berapa banyak jikalau kita mengaku punya sahabat dan sahabatnya mengalami masalah, terpuruk, bukan mensupport tapi menyalahkan. Kamu sih sudah dibilang jangan main itu segala macam sehingga kamu ditipu, kamu bangkrut, bukan disupport. Saudara, kita lihat. Kemudian lihat ayat 11. Kemudian semua saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya datang kepadanya. Kenapa datang kepada Iyob bukan saat dia terpuruk? Saat Iyob dipulihkan 2 kali lipat, saudara laki-laki dan perempuannya datang. Apakah ini yang dinamakan sahabat sejati? Artinya dia menjadi sahabat mengasihi saat kondisi apapun. Yang kedua, dan semua orang yang pernah mengenalnya. Nah, semua orang yang pernah mengenal Iyob datang kembali. Nah, selama ini waktu Iyob terpuruk kemana, saudara? Banyak orang kita kadang seringkali merasa, waduh, waktu aku sukses, orang pada datang menjumpai saya, butuh ini, butuh itu, dan sebagainya. Tetapi saat saya mengalami masalah, orang menjauh. Dan ini sama dengan yang dialami Yesua, saudara. Saat Yesua melakukan banyak mujizat, oh itu guruku, itu Tuhan, kemanapun Yesua pergi selalu diikuti. Tetapi saat Yesua ditangkap dan dianiaya, bahkan muridnya, talmidinnya sendiri, yaitu Kepa, orang yang selalu dikasihi dimanapun selalu diajak Yesua. Waktu Yesua dianiaya, saya tidak mengenalnya. Coba bayangkan, apakah itu sahabat sejati, saudara? Kemudian di dalam kitab Iyob tadi, saudara, dan mereka makan roti bersama-sama dengan dia di dalam rumahnya. Mau nggak sahabatnya, mau nggak saudaranya makan roti sama Iyob saat dia kusta? Saya yakin banyak orang jijik makan, betul nggak, saudara? Karena Iyob kusta, pasti menjauh, saudara. Inilah yang pernah saya sampaikan, saya beri judul khotbah ada gula ada semut. Saat ada gula orang ngumpul semua, saat semutnya pada ngumpul. Tapi saat gak ada apa-apa orang lari semua, saudara. Kemudian, saudara, dan mereka menghiburnya serta menguatkannya sehubungan dengan kemalangan yang telah dia terima. Lah kenapa menghiburnya bukan saat terpuruk? Begitu orang dipulihkan, dihibur, apanya yang dihibur? Orang dia sudah dipulihkan, saudara. Yang keempat, dan masing-masing dari mereka memberikan kepadanya 1 keping uang dan sebuah cincin emas. Lo memberkatinya, memberinya saat sudah dikembalikan kekayaannya. Kenapa tidak saat terpuruk, saudara? Kita membantu orang itu orang yang memang membutuhkan. Betul nggak, saudara? Wah, ini
Bet Elohim lagi membangun itu lagi dibantu. Kalau tempatnya sudah besar, sudah mewah, apa yang mau dibantu? Orang yang kekayaannya sudah luar biasa seperti Iyob 2 kali lipat, kenapa harus dibantu? Bahkan dikatakan dia memberi uang dan juga cincin, saudara. Kenapa tidak waktu Iyob bangkrut? Nah, seorang sahabat sejati itu mengasihi dalam kondisi apapun. Amin. Dalam kondisi dia kaya tetap sahabatku. Dalam kondisi miskin pun engkau tetap sahabatku. Amin. Dalam kondisi engkau sehat, engkau sahabatku. Dalam sakit pun engkau tetap sahabatku. Amin. Amin. Saudara yang sudah menikah pasti mengikat janji, saudara. Aku mengasihimu dalam kondisi suka maupun duka. Janjinya apa? Mengasihi istrinya itu seperti sahabat sejati. 2 menjadi 1. Artinya nak kamu sakit, saya juga sakit, saudara. Itulah yang namanya sahabat sejati. Oleh sebab aku mengasihimu dalam kondisi suka maupun duka. Ya suka juga cintanya, kekasihnya, istrinya. Tetapi duka pun tetap, saudara. Amin. Jangan saat kaya kamu istriku, engkau suamiku, tapi kalau miskin cari masing-masing. Tidak. Dalam kondisi sehat maupun sakit, sahabat sejati itu seperti itu. Amin, saudara. Kemudian yang ketiga, kita baca dulu ayatnya ya. Di dalam kitab Misri Amsal 17 pasal 17 ayat 17. Bekal et ohe varia wa aklet sarah yitbalet. Seorang sahabat mengasihi setiap saat. Perhatikan, seorang sahabat mengasihi setiap saat dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran, bukan dalam saat kebahagiaan. Saat pesta engkau sahabatku, tapi saat kesusahan engkau musuhku. Tidak. Tetapi kitab suci dalam kitab Misri mengajarkan seorang sahabat mengasihi setiap saat, artinya setiap waktu, dan menjadi seorang saudara. Jadi menganggap saudaranya itu bukan saat sukses saja, bukan saat kaya saja, tetapi saat dalam kesukaran juga. Amin. Saya harus mengalami mana yang sahabat sejati, mana yang tidak, saudara. Saat Bet Elohim ini mengalami masalah, banyak orang yang menguatkan saya. Justru saat saya terpuruk, pasti bisa, tempat itu pasti menjadi milik Bapak Yahweh. Ini sahabat yang dalam kondisi saya kesukaran. Betul gak, saudara? Tapi bagi yang mengaku sahabat tapi tidak cinta dalam kondisi apapun, pasti ya syukur nih, sebentar lagi Bet Elohimnya mau diambil alih orang. Itu bukan sahabat sejati. Seorang sahabat sejati dia menaruh hati dalam kondisi kesukaran. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, jadi yang kedua adalah mengasihi dalam kondisi apapun. Yang ketiga, sahabat sejati rela berkorban. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau seorang sahabat sejati itu tidak hitung-hitungan. Seorang sahabat sejati itu rela berkorban, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, perhatikan baik-baik, sahabat sejati itu rela berkorban. Di dalam kitab 1 Samuel tadi, saudara perhatikan ya, 1 Samuel pasal 18. Saya bacakan buat saudara ayat yang perhatikan ayat. Nah, ayat 4. Dan Yonatan melepaskan jubah yang ada pada tubuhnya. Sekarang saudara bayangkan, jubahnya Daud dengan jubahnya Yonatan, bagusan siapa? Pasti bagus Yonatan, karena Yonatan anaknya Raja Saul, anaknya seorang raja, jubahnya pasti bagus. Artinya seorang sahabat sejati mau berkorban, gak hitung-hitungan. Wah, ini bajuku mahal, terus mau dikasihkan. Enggak, saudara. Dia memberikan jubahnya, berarti melepaskan jubahnya yang ada pada tubuhnya, lalu memberikannya kepada Daud. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jubahnya yang begitu luar biasa diberikan kepada Daud. Juga pakaian perangnya, baju sirahnya,
bagian baju perang itu berarti tempat yang melindungi tubuhnya. Itu pun diberikan kepada Daud. Bahkan sampai pedangnya. Pedang itu identitas, saudara. Tidak semua orang pasti bahwa pedangnya boleh dipakai oleh siapapun, karena ini senjata pribadinya, saudara. Dan panahnya juga ikat pinggangnya. Artinya begitu dia mau rela berkorban. Makanya kitab suci ajarkan apa? Jika orang meminta jubahmu, pakaianmu, berikan pula jubahmu. Kalau orang berjalan 1 mil, berjalanlah dengan dia selama 2 mil. Artinya memberi lebih untuk orang lain, tidak hitung-hitungan. Lah ini orang ngakunya sahabat sejati, ngakunya melayani, tapi hitung-hitungan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, belajar tidak hitung-hitungan, apalagi untuk Tuhan. Amin. Amin. Saya begitu takjub dengan keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat. Situasi dalam kondisi seperti ini di tengah pandemi yang kayak gini, pemeliharaannya sempurna. Amin. Haleluya, saudara, luar biasa. Pemeliharaannya luar biasa. Saya merasakan, aduh, pemeliharaan Tuhan begitu ajaibnya. Situasi pandemi kayak gini, kita nggak bisa banyak bergerak apapun, tetapi Tuhan selalu bergerak buat umatnya. Amin. Bagi yang sungguh-sungguh memuliakan namanya. Amin. Sampai hari ini kita tidak kekurangan, bahkan kita bisa berkelimpahan. Kadang saya bingung, seperti tadi baru masuk, diberi Bu Untung tomat sak karung, Pak Nathan sayuran sak karung. Ya kalau ngasihnya sak rantang, wah besok habis. Ini sak karung, sudah bayangin tiap hari saya dijusin tomat sama istri saya. Sampai benar seminggu makan sayur terus. Saudara yang dikasih. Itu cara Tuhan, sampai saking melimpahnya waktu itu di RT sampai ditulis apa, siapa yang mau sayuran ambil di rumah. Kan nggak mungkin 2 karung suruh ngabisin sayuran. Pastor orangnya cuma 5 orang, saudara. Sampai Bugem bilang, yo bawa ke Ambarawa kalau pas siaran. Saking banyaknya, tetap pemeliharaannya luar biasa, saudara. Amin. Amin. Tadi pagi saya bangun pagi, di samping rumah udah ada yang menaruh beras sekarung. Bapak Yahweh begitu ajaibnya, luar biasa. Amin. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu ajaibnya Tuhan kita. Pemeliharaannya sempurna, saudara. Jadi saudara, jangan pernah hitung-hitungan. Semakin kita hitung-hitungan sama Tuhan, apalagi untuk pekerjaan Elohim, Tuhan akan hitung-hitungan sama kita. Oleh sebab itu jangan pernah hitung-hitungan. Sudah, kalau untuk pekerjaan Tuhan, royal saja untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Artinya saya tidak mau berhutang. Saya mau mengasihi luar biasa, saudara. Kita lanjutkan, saudara. Yang keempat, sahabat sejati berani mempertaruhkan nyawanya. Artinya berani rela berkorban, berani membela. Itu sahabat sejati, saudara. Seorang sahabat sejati itu dia mempertaruhkan nyawanya untuk sahabatnya. Kita lihat 1 Samuel pasal 20. Maka pasal 20 ayatnya 30 sampai dengan 34. Nah, perhatikan ayat 30 ya. Nah, lihat, ini persahabatannya antara Yonatan dan Daud. Lalu amarah Saul menyala-nyala terhadap Yonatan. Kenapa Saul marah sama Yonatan? Karena Yonatan begitu mengasihi Daud. Sedangkan Saul tidak suka sama Daud, saudara. Ini yang banyak terjadi. Kalau ada orang tua punya anak, saudara, anaknya bersahabat dengan temannya, sedangkan orang tuanya nggak suka sama temannya itu, anaknya justru ikut-ikutan membenci. Nah, ini kan salah, saudara. Seharusnya biarkan persahabatan selama tidak berdosa, tidak melanggar aturan daftar Elohim, tidak bertentangan sama firman Tuhan, ya biarkan mereka bersahabat. Ini orang tuanya malah ikut-ikutan. Nah, pengennya Saul, Yonatan ikut memusuhi Daud. Perhatikan ya. Lalu amarah Saul menyala-nyala terhadap Yonatan, dan dia berkata kepadanya, anak pemberontak yang jahat, apakah aku tidak tahu bahwa engkau memilih berpihak kepada anak Isai sebagai aibku dan sebagai aib aurat ibumu. Nah, ini pengennya Saul, Yonatan ikut memusuhi Daud. Seharusnya orang tua yang bijak, kamu biarkan persahabatan, ini masalahku. Ya nggak, saudara? Yang repot lagi anak sama anak berantem, orang tuanya ikut-ikutan.
Seharusnya orang tua itu mendamaikan. Amin. Kalau perlu anaknya dinasihati, kamu jangan, kamu ngalah saja supaya mereka rukun lagi, saudara. Seringkali ada anak kecil sama anak kecil berantem, orang tuanya ikut-ikutan. Besoknya anaknya sudah main bareng, orang tuanya masih musuhan, betul gak? Orang tuanya masih gontok-gontak, padahal anaknya sudah main bareng, saudara. Kenapa? Karena orang tuanya tidak belajar berjiwa besar. Kemudian ayat 31. Sebab sepanjang anak Isai itu hidup di bumi, engkau tidak akan kukuh. Engkau dan kerajaanmu, dan sekarang utuslah orang dan bawalah dia kepadaku, karena dia adalah anak kematian. Nah, saudara, ini menghasut, saudara. Si Saul menghasut Yonatan untuk selalu memusuhi David, saudara. Lalu Yonatan menjawab Saul, ayahnya, dan berkata kepadanya, mengapa dia harus dihukum mati? Apa yang telah dia perbuat? Saudara, seharusnya Saul tahu bahwa anaknya itu bijaksana, anaknya itu baik, betul gak? Bangga gak kalau punya anak yang baik? Harusnya bangga punya anak yang tidak punya jiwa pendendam, bangga punya anak yang pemaaf, bahkan anak yang mengasihi, saudara. Dan Saul melemparkan tombak kepadanya untuk menyerangnya, dan Yonatan mengetahui bahwa telah ditentukan oleh ayahnya untuk membunuh David, saudara. Sampai seperti itu, saudara, kebenciannya Saul sama David. Tetapi Yonatan tetap mengasihi. Lalu Yonatan bangkit dari meja itu dalam panas amarahnya, dan dia tidak makan makanan pada hari kedua bulan baru itu, karena dia berduka cita atas David, sebab ayahnya telah mempermalukan dia. Saudara, artinya inilah, saudara, sahabat sejati itu kalau temannya sakit, mengalami aniaya, dia pun ikut prihatin. Betul gak? Artinya Yonatan prihatin sampai dikatakan dia tidak makan makanan pada hari kedua bulan baru itu, karena dia berduka cita atas David. Sedih, temannya dianiaya, dia sedih. Padahal yang aniaya siapa? Bapaknya. Banyak orang kalau orang tuanya punya masalah, anaknya ikut-ikutan. Atau sebaliknya, anaknya punya masalah, orang tuanya yang ikut-ikutan. Ini tidak. Ini adalah satu contoh teladan yang luar biasa, saudara. Contoh teladan yang baik. Ada orang yang mengenal Bapak Yahweh luar biasa. Kemudian dia cerita sama pelayan Tuhan yang lain, gembala yang lain. Besoknya anaknya nggak boleh main sama anaknya. Lah ini kan lucu, saudara. Aneh. Saudara yang dikasih, hanya karena perbedaan pendapat, anaknya tidak boleh bermain, saudara. Nah, inilah yang terjadi. Sebab ayahnya mempermalukan dia. Artinya Yonatan begitu mengasihi, luar biasa. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itulah sahabat sejati yang luar biasa. Kita lanjutkan, saudara. Ya. Yang kelima, sahabat sejati selalu mempunyai kasih. Ya, David tetap mau merawat Mephiboset, anaknya Yonatan. Nah, seorang sahabat sejati, begitu Saul gak ada, Yonatan gak ada, David tahu bahwa Mephiboset itu anaknya Yonatan. Dia tetap mau merawatnya. Amin. Mau tetap mengasihinya. Ini sahabat sejati. Kita lihat 2 Samuel 9. Kita lihat 2 Samuel pasal 9, ya. 2 Samuel, kita loncat ke 2 Samuel pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-7. Perhatikan baik-baik, ya. Ayat 7 saya bacakan. Dan David berkata kepadanya, ini kepada Mephiboset, ya, janganlah takut, karena sesungguhnya aku akan menunjukkan kebaikan kepadamu karena ayahmu Yonatan. Jadi David tahu, dia pernah hutang budi, artinya saya pernah dikasih Yonatan, dibelain mati-matian saat saya mau dibunuh oleh bapaknya Yonatan. Nah, begitu Yonatan ini nggak ada, terus kemudian Yonatan punya anak namanya Mephiboset, saudara, apa yang dilakukan? Padahal jelas memusuhi. Kalau orang bilang ini cucunya Saul, ikut memusuhi, tapi David tidak. Apa yang dilakukan David? Jangan takut. Mungkin dia begitu David jadi raja, dia takut.
wah aku dulu sekarang jadi cucunya Raja Saul, saya bisa dibunuh nih. Ya kan gitu saudara, keluargaku bisa dihabisi, tapi tidak dengan David. Jangan takut karena sesungguhnya aku menunjukkan kebaikan padamu karena ayahmu Yonatan. Ya, perhatikan. Dan aku akan mengembalikan kepadamu tanah kakekmu Saul, dan engkau akan makan roti di mejaku terus menerus. Amin. David tidak mau mengambil haknya Mephiboset. David tidak mau mengambil haknya. Aku akan mengembalikan tanah kakekmu kepadamu, dan engkau akan duduk makan bersama aku, makan roti terus menerus bersama aku. Amin. Amin. Artinya dia tidak menyapa, tidak mengecilkan derajatnya orang. Wah, sekarang yang jadi raja aku, ya aku dong, kamu harus hormat aku. Tidak. Orang yang zaman kitab suci, kalau orang makan duduk sehidangan itu berarti orang terhormat. Saudara, jadi sama dengan kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, perjamuan dengan Tuhan, itu dikatakan apa? Duduk sehidangan dengan Tuhan. Artinya kita orang terhormat di hadapan Tuhan. Namanya. Oleh sebab itu jangan main-main saat kita duduk sehidangan dengan Tuhan. Kalau dulu kita di warung bisa angkat kaki makan, kalau bahasa Jawanya jegang, saat sama orang pasti gak boleh jegang. Betul kan saudara? Tapi kenapa? Karena kita menghormati. Ini duduk sehidangan. Tadi katakan, dan aku akan mengembalikan kepadamu semua tanah. Semua tanah, loh saudara. Kakekmu Saul, dan engkau akan makan roti di mejaku terus menerus. Selama anak ini tetap menghormati David, pasti dia akan mendapat porsi yang sama. Amin. Ini artinya saudara, sahabat sejati tahu diri. Berapa banyak saat orang belum punya apa-apa, aduh bantu saya, tolong saya, begini, begitu, begini, begitu. Tuhan tolong saya, begitu naik luar biasa. Lupa saudara, kalau perlu orang lain cium tangan sama saya. Lupa diri saudara. Harusnya kita tidak. Amin. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Bapa Yahweh mengasihi kita. Oleh sebab itu saat kita di atas, sekali waktu tengoklah kita ke bawah. Kenapa kita tengok ke bawah? Karena kita tahu bagaimana mengalami penderitaan saat posisi di bawah. Amin. Tapi saat kita ada di bawah, banyaklah melihat ke atas, bahwa pertolongan Tuhan itu pasti terbaik buat kita. Amin. Selalu berserah, menengadah ke atas, artinya berserah. Tapi saat sudah di atas, lihatlah ke bawah. Saya dulu pernah mengalami susah. Jangan naik terus. Kalau naik terus yo berat lehernya, cengkelungan kalau bilang naik terus, nggak bisa turun-turun ya saudara, seperti itu. Oleh sebab itu kita tahu kenapa orang nyetir mobil dikasih kaca spion. Tahu saudara? Ada spion kanan kiri tuh, betul nggak? Kadang ada di tengah mobil. Kalau motor saudara, supaya sekali waktu kita lihat ke belakang, hanya lihat tapi nggak boleh balik terus. Kalau balik nyungsep. Tapi sekali waktu lihat ke belakang, lihat di belakang ada bahaya enggak? Pernah saya tinggalkan apa saudara? Sekali waktu hidup masa lalu hanya untuk mengenang kita. Dulu saya mengalami susah. Sekarang saya ketemu orang yang lebih susah, saya akan bantu dia. Amin. Itu untuk melihat. Kenapa kaca mobil yang di depan itu jauh lebih besar? Karena supaya pandangan kita lebih besar. Amin. Bukan melihat kecilnya yang di belakang. Yang di belakang biar yang kecil. Paham saudara? Tapi yang di depan itu jauh lebih luas pandangannya ke depan. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, perhatikan baik-baik di kitab suci ini. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, sahabat sejati mempunyai kasih. David tetap mau merawat Mephiboset. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, sahabat sejati, saudara kita lanjut ya. Sahabat sejati kita adalah Adonai Yeshua HaMashiach yang rela mati untuk menyelamatkan kita dari dosa. Amin. Ternyata sahabat sejati kita adalah Yeshua. Yeshua berani berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Yeshua tidak pernah bilang, marilah kepadaku yang kaya dan letih lesu datang kepadaku. Yang suruh datang bukan hanya orang kaya saja. Marilah kepadaku, wahai pejabat-pejabat, silakan datang kepadaku. Yeshua tidak berkata begitu. Marilah kepadaku, hai orang-orang pejabat dan terhormat. Tidak, tapi marilah kepadaku semua orang. Semua orang.
Yang letih lesu artinya siapapun yang mengalami masalah datang kepada Yesua. Yesua tidak pernah pilih-pilih. Banyak anak-anak Tuhan pilih-pilih, tetapi bahkan gembala pendeta pilih-pilih, tetapi Yesua tidak pernah pilih-pilih. Amin. Jadi saudara, Yesua bahkan berani mempertaruhkan nyawanya untuk umatnya. Bahkan dia rela mati untuk umatnya. Sedangkan talmidnya saudara, Kepa yang kemanapun selalu diajak Yesua, saat Yesua dianiaya justru menyangkal dia. Si Yehudas Iskariot yang dipercaya oleh Yesua justru berkhianat saudara. Tetapi Yesua tetap mengasihinya. Amin saudara. Jadi Yesua adalah sahabat sejati kita. Kita lihat ayat yang terakhir, Yohanan 15 ayat 14. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wa atem yedidae himken rakim ta'asu et asher anoki bersaweh etken. Kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu melakukan apa saja yang kuperintahkan kepadamu. Kita adalah sahabatnya Yesua selama kita taat dan melakukan perintahnya Yesua. Amin. Oleh sebab itu taatilah apa yang Yesua ajarkan. Yesua mengajarkannya kasih kok. Sampai Yesua ditanya sama talmidnya, guru hukum yang terutama itu yang mana? Apa yang harus saya lakukan? 2. Yang pertama, wa ahafta et Yahweh Eloheka. Bekal fabka ufekal nafseka ufekal meodeka. Kasihlah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu. Disuruh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, wa hasnia dam talalireka kamu, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bisa nggak kita melakukan 2 perintah ini saja saudara? Saudara, benar nggak kita bisa melakukan tetap mengasihi Bapa Yahweh luar biasa, tetapi tetap kita praktekkan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Oleh sebab itu lakukan perintah Aba Yahweh Elohim. Yang terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk, kita baca bersama-sama ya. Sudah, kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Saya menjadi sahabat sejati Elohim untuk kemuliaan Aba Yahweh bersama Yesua. Haleluya. Amin. Yes. Sayanya diganti namanya sendiri. Yefta menjadi sahabat sejati Elohim untuk kemuliaan Aba Yahweh bersama Yesua. Haleluya. Amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Worship leader, kita akan ujian untuk masuk.